sekitar setengah jam ya, karena bentar lagi saya ada tamu dari Jakarta. Nanti Pak Anton dan Pak Erga yang menjawab ya. Silakan, ada yang tanya nggak? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya. Siapa nih? Ini dari Madura, Pak. Woi, Madura. Iya, Madura. Ini kabarnya, Cak? Alhamdulillah baik. Gimana, Cak? Ini dulu kan ikut toke, Pak. Ikut apa nama? Tekong. Dulu kan buat paspor tuh mungkin mereka ambil data di mana itu tak tahu, tak sama lah dengan KTP kakak yang asli itu. Kok bisa gitu ya? Ya, saya nggak tahu juga kan calo dulu, Pak. Ya, buku paspor yang lama ada nggak? Buku paspor yang lama itu ada, Pak. Ya, tapi coba didaftar. Minta majikannya daftar ya. Nanti buku paspor yang lama didaftar sesuai buku paspor yang lama. Nanti dicek tuh di sistem keimigrasian datanya seperti apa. Tetapi kalau dulu menggunakan data yang lama, ya, data yang salah katakanlah, data lama yang salah, itu tidak bisa mengubah data. Paspor yang baru itu harus menyesuaikan. Karena apa? Karena nanti akan sistemnya nggak akan bekerja. Nanti begitu disidik jari, loh ini kok namanya Kirun, sekarang namanya jadi Agus misalkan. Nah itu komputernya nggak akan bisa menginput. Ya, jadi kalau misalkan data yang lama itu salah, maka sekarang ini nggak bisa menggunakan data yang berbeda, data yang benar katakanlah. Jadi harus tetap salah terus tuh sampean, karena ini komputernya nanti nggak akan ini. Nah, kalau berbeda datanya sedikit, ya misalkan namanya Rudi. Ya satu pakai I, ya satu pakai Y atau apa Y gitu ya. Nah itu bisa minta persetujuan ke Jakarta, bisa diluluskan, bisa tidak. Tetapi kalau datanya sudah sangat berbeda, itu biasanya ditolak. Ya. Itu solusinya gimana, Pak? Masa nggak ada solusinya? Kan yang asli itu KTP dengan kakak semua asli. Itu cuman yang dulu Tekong dulu yang buang nggak tahu lah gimana caranya. Mungkin dulu kan banyak calo, Kak, dengan orang dalam itu. Ya sampean pakai calo sih. Ya mana saya tahu dulu, Pak. Kok nggak tahu sampai yang nunjuk calo. Ya harus pakai data yang ada di komputer, di data sesuai dengan paspor yang lama. Ya kan saya tak tahu dulu mau jadi seperti ini. Kalau tahu ya nggak mungkin ya ini, Pak. Atau mungkin Pak Anton bisa jelaskan nih, Pak. Pak Anton jelaskan nih. Baik, Pak. Kalau terkait dengan pembuatan paspor dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya, Bapak bisa merubah data sebenarnya itu di Indonesia, Pak. Jadi Bapak itu harus pulang ke Indonesia karena itu solusinya, Pak. Karena untuk merubah data itu hanya bisa dilakukan di Indonesia karena itu resiko dari pemohonnya. Kalau memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pembuatan paspor, itu akan menjadi resiko di pemegangnya. Makanya untuk di sini kita tidak bisa merubah data ke data yang sebenarnya karena nanti akan bersinggungan dengan sistem di keimigrasian di JIM sama yang ada di kedutaan. Oleh karena itu saran saya kalau mau merubah datanya Bapak pulang ke Indonesia, kalau tidak tetap menggunakan paspor yang lamanya untuk mendapatkan permit selanjutnya. Mungkin itu Pak. Tapi dulu pernah buat SPLP kan. Tapi SPLP itu lulus, Pak, dapat.
Padahal yang dulu itu mungkin ada. Kenapa kok Karena boleh nih? paspor sama ini beda, datanya sih sebenarnya beda. Udah gitu Pak ya, jelas Pak ya. Bapak harus pulang dulu, ganti nama di Indonesia yang benar, atau menggunakan data yang salah yang ada di sini. Ya, udah oke. Iya. Yang lain berikutnya. Halo Pak. Halo. Halo. Ya. Nah, ini Pak, saya mau nanya. Ayo apa? Mau tanya apa? Ini di luar sana itu kan memang banyak majikannya Pak. Tapi kebanyakan di orang tuh tak percaya gitu Pak. Tak percaya apa? Tak percayanya itu takut pekerja itu lari. Kebanyakan majikannya itu tak mau membuatkan permit itu Pak. Ya kalau nggak punya permit ya sampean kosong terus. Kalau Ya, iya, sampean, Pak. hah? Iya, majikannya itu tak mau Ya membuatkan. cari majikan yang mau lah. Kalau nggak mau kan itu namanya majikan mau enak sendiri. Ya. Iya betul Pak. Nah iya, jangan majikan begitu ya nggak usah diikutin lah. Majikan yang mau enak sendiri itu tanggung jawab majikan. Kalau dia nggak mau ngurus surat permit ya nggak usah kerja di situ lah, cari majikan yang mau aja. Jangan ngikutin majikan yang nggak bener. Ya. Nanti yang rugi sampean sendiri, bukan majikannya. Majikan mau enak-enak aja, dia nggak mau ngurusin, mungkin bayarnya murah, nggak mau bayar lembur dan lain-lain. Jadi jangan ikutin majikan gitu, gitu ya. Bukan saya Pak, ini bukan saya saja Pak, ini wakil daripada kawan-kawan saya semua Pak. Iya, itu kan majikannya yang nggak bener namanya. Majikan nggak bener ya sudah nggak usah di ngapain nih. Kalau ada apa-apa kan yang rugi sampean, kena tanggapan sampean. Mendingan bilang aja. Sampean harus berani bilang, ya udah kalau nggak mau ngusulin saya mau pindah saja. Dia biar aja dia nggak ada pekerja kan, nanti kan dia rugi juga. Yang ruginya kita juga Pak. Semua kalau kita tuh mau cari kerja itu susah juga. Iya, Pak. terus sampean maunya apa? Kan yang berhubungan dengan majikan sampean bukan saya. Yang maunya saya itu Pak, tolong bagi kelonggaran lah Pak. Bagi yang punya majikan atau yang tidak punya Ya itu Bu majikan. Deli, Pak. nggak bisa di mana-mana di seluruh dunia yang namanya permit kerja harus ada majikannya. Sampean orang mana? Saya orang Madura Pak. Madura maunya begitu memang. Ya enggak sih Pak. Lah iya, aturan dengar ya, aturan di seluruh dunia yang namanya permit itu harus ada majikannya. Ya betul Ya, itu Pak. ya udah itu. Tapi masalahnya itu Pak. Iya, sampean ngeyel Madura sih. Ya oke, berikutnya udah dikasih tahu. Ya majikan bilang sama majikan di sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Dubes. Sore. Selamat pagi. Mustafa. Ah. Mau tanya, itu sudah dapat daftar. Kalau mau pergi tamrin berapa hari ya biasanya? Ya itu imigrasi nanti dikasih tahu oleh imigrasi kapan harus datang tamrin. Kita nggak tahu berapa lama karena itu prosesnya ada di imigrasi bukan di KBRI. Di imigrasi Malaysia. Saya nggak tahu berapa lama karena kan tergantung berapa banyak yang ikut rekalibrasi. Ini sudah 1 bulan lebih. Iya, tapi kan bukan urusan saya, Mas. Saya nggak bisa jawab karena itu adanya di imigrasi. Harus tanyanya ke imigrasi, gitu ya. Oke. Ya. Tamrin. Kita nggak tahu berapa lama karena itu prosesnya ada di imigrasi bukan di KBRI. Halo. Iya. Ya, saya nggak tahu berapa lama karena kan tergantung berapa banyak. Selamat sore. Ya, sorry. 1 bulan lebih. Iya, tapi kan Pak Dubes ya? Iya. Bisa nanya langsung ini. Iya, langsung aja, nggak usah lewat orang udah depan ya langsung lah. Ini Pak, saya Jono ini. Hah? Mau nanya. Apa? Mau nanya. Iya nanya Ini- apa? Udah sampaikan aja. Enggak, ini ada KTP. Kemudian pertama dulu saya buat paspor itu RTK pertama itu hilang di bawah agent. Kemudian saya nggak ada fotokopi apapun untuk paspornya. Kemudian sekarang saya mau daftar buat RTK itu nggak ada paspor. Jadi kemarin saya sudah didaftarkan untuk ke KBRI. Itu nanti persyaratannya apa Pak? Ya itu di bawah aja yang nanti kalau udah kontrak kerjanya keluar, bawa yang udah di endorse ya oleh KBRI, kontrak kerjanya bawa ke KBRI sampean daftar paspor. Nah ini kan lagi sekali ini pengalaman lagi kan yang nggak pernah bikin kapok.
paspor jangan dikasih ke agent yang nggak jelas. Ya akibatnya kan begini, udah bayar, paspor hilang. Tetapi ya, jelas, Bang. Janjinya kan enak itu. lah iya janji enak, mana ada janji nggak enak. Namanya calo. Berarti sekarang saya udah daftarkan dapat Iya. bulan 8. Iya, tetapi kontrak kerjanya nanti datang bulan 8. Kontrak kerjanya nanti bawa ke KBRI, sampean daftar lagi. Oh, berarti nggak usah mau buat repot polis atau ya untuk pembuatan paspor itu, Pak? Yang dulu ada, udah pernah ada Apanya? paspornya? Nggak ada sama sekali. Enggak, dulu udah pernah ada, pernah bikin. Dulu dari Indonesia itu paspor, Pak. Oh, dari Indonesia. Kita Kenapa buat enggak? Tahun berapa Pak bikinnya Pak? Paspor dari Indonesianya Pak? itu kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun lebih lah. Sekitar 3 tahun, 2 tahun gitu. Tetap Pak harus bikin report polisinya Pak. Iya, karena nanti waktu si daftar namanya ada tuh. Oh, ini pernah punya paspor, itu akan ketahuan. Oh gitu. Iya. Berarti saya kena daftar report polis dulu. Iya, iya, iya. Wah, ini yang buat saya takut, Pak. Nanti kalau saya Yang lain banyak sih, orang-orang nggak apa-apa. Bilang mau ikut RTK. Oh gitu. Oh. Tiap hari banyak tuh pada buat report polis. Oh, baik. Terima kasih. Yo, oke. Saya segera, oke. Kalau nggak ditangkap. Enggak, mau bilang mau ikut RTK gitu. Bismillah dulu biar nggak tangkap. Berikutnya ada lagi. Halo? Halo. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya masalah nomor antrian, Pak. Nomor antrian saya sudah dikirim ke email, sedangkan punya teman saya belum dikirim. Padahal daftarnya sama, Pak. Gimana ya? Iya, mungkin teman sampean emailnya pakai nomor email orang lain tuh. Biasanya begitu. Enggak, Pak. Emailnya sendiri. Kan di teleponnya emailnya masih aktif, Pak. Pasti udah dikirim lah. Coba tanya ke itu. Ada kan nomor apa? Nomor WA KBRI, imigrasi nomor berapa tuh? Imigrasi? Nomor WA-nya di mana, Pak? Ada, bentar. Nomor WA KBRI. Ya saya tulis ya, Pak. Iya. Itu ada di bawah tuh, di layar lihat tuh. Ada nggak? Hotline paspor plus 60 177 36 Iya. 2331. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Berikutnya. Oke, Pak, terima kasih, Yuk, Pak. makasih. Yuk. Halo. Wis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, Pak. Ya, petang. Oke, saya mau tanya sedikit, Pak. Apa? Oke, saya udah ada paspor SPLP. Bukan paspor, SPLP, SPLP. Oke, SPLP. Saya mau ikut daftar RTK. Dia punya kos, sebelumnya saya tak pernah buat paspor lagi. Dia punya kos pembayaran berapa tuh, Pak? Berapa kalau itu karena yang dia belum pernah punya paspor? Belum punya buat paspor. Saya buat mana saya SPLP saja. Saya pernah buat dekat kedutaan KBRI. 110. Oh, 10. Oke, terima kasih, Pak. Tapi Oke, belum pernah Pak. punya paspor ya. Nanti karena di sistem ada pernah punya data paspor, dia akan kelihatan tuh. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Mana saya yang dulu masuk ikut inilah. Ikut teko belakang. Iya. Ya. Sampai dari Terima mana? kasih, Pak. Sampai dari mana? Saya dari Lampung. Oh, Lampung kok bisa naik kapal ya? Iya, wes. Lampung. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Halo. Oke, terima kasih, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mau nanya nih. Iya, cepat tanya apa? Cepat. Kalau nyambung paspor, kenapa kena tuh ambil itu surat kontrak dari PT dia itu? Lah iya tuh aturannya gitu. Sampean mau ikut aturan nggak? Masa mau ikut bikin aturan sendiri? Kenapa mau ambilnya dekat mana? Apanya?
itu surat itu? Lo majikannya daftar dulu ya. Majikannya daftar, nanti surat kontraknya itu akan dikirim ke email majikan. Kenapa dia itu tas mahal sangat? Ini sampean kerja apa sih? Istri saya bukan tapi istri saya. Ya, itu kan yang yang nanti saya nggak tahu berapa. Itu urusan majikan yang bayar, jangan mau sampean. Katanya 1.500 majikannya. Ya mungkin. Ya itu kan urusannya majikan sampean. Kenapa kalau majikannya nggak mau bayar, sampean keluar aja cari majikan yang lain, banyak itu. Kalau pekerja rumah tangga dia mau bayar 15.000 apa mau bayar 1.500, suruh milih aja majikannya. Ya, padahal itu permitnya kan sudah lama. Ini perpanjangan. Iya, itu aturan MOU-nya begitu. Itu kesepakatan dengan Malaysia begitu. Kalau nggak lewat agen nggak akan diurus nggak akan disetujui permitnya oleh imigrasi. Oke ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak. Itu paspor saya sudah mati, tapi tak ada lagi, sudah hilang. Ya. Tapi saya mau buat ini RTK, saya perlu saya buat report polis juga? Ya perlu, karena udah pernah bikin. Oh, betul. Macam tu Pak? Ya. Walaupun sudah mati paspornya. Iya, karena nanti di komputer kelihatan tuh sampai pernah bikin paspor. Berarti enggak. Oh, oke. Terima kasih Pak Dubes. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya. Itu hari daftar nomor antrian mau buat paspor. Lepas itu tunggu 4 bulan katanya Pak. Kan dari udah bilangin, dimajukan, dicek lagi di alamat email daftar yang baru. Sampai udah daftar belum? Udah daftar. Kapan dapatnya? 4 bulan 10. Udah dimajukan bulan 10. Oh, tunggu. Dimajukan lah. Oke. Ya, tunggu daftar yang baru, jadwal yang baru ya. Nanti dikirim lewat SMS dan email jadwal barunya. Oke. Udah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Saya nih nak tanya Bapak N. Iya. Apa tuh majikan saya kan udah daftar, udah dapat email surat kontrak kan. Habis tu KBRI cakap udah daftar surat majikan ke immigration lah. Surat majikan daftar ke immigration. Sampean orang mana sih? Sampean orang mana? Saya orang Indon. Oh, Indon. Oh, saya kira orang Malaysia. Indon di mana tuh Indon tuh? Indon Medan. Medan bilang Indonesia. Oh. Udah ya? Majikan. Udah. Halo Pak. Sampai tuh ngomong nggak jelas. Indon. Saya nak tanya Bapak. Iya. Majikan saya udah daftar, udah dapat email surat kontrak. Halo? Iya, terus ada apa? Lepas tu majikan saya sudah daftar surat daftar ke imigrasi Malaysia. Terus itu tunggu apa lagi Bapak? Tunggu. Kamu kan
kamu udah berarti udah pernah bikin paspor dong? Belum, saya belum buat paspor. Ya mana bisa dia daftar, kan paspornya udah mati belum? Udah mati, tapi majikan saya KBRI bilang suruh daftar majikan dulu Iya, Daftar majikan dulu ya. majikannya daftar dulu ke KBRI. Gak mungkin dapat kontrak kerja kalau belum daftar. Dia udah dapat surat kontrak. Kontrak dari mana? Kalau belum daftar mana mungkin dapat kontrak kerja? Dia udah daftar Bapak, udah daftar online di KBRI. Dia udah dapat udah diverifikasi surat kontraknya. Lepas itu KBRI disuruh daftar STO. Betul STO. Ya udah daftar belum? Dia lagi daftar, udah daftar 2 minggu dah. 2 minggu. Ya udah, nanti kan dikasih jadwal kalau daftar. Mestinya kan udah tahu jadwalnya. Oh iya. Oke Pak, oke. Yo. Ayo. Halo. Nggak ada. Dari mana? Kalau belum daftar mana Halo? mungkin dapat. Halo lu. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya mau tanya, Hmm. kalau bos saya kan sudah online bikin paspor ya Pak. Di situ di online tuh data PK dan PMI telah terverifikasi Pak. Iya. Terus itu nunggu lama kah gimana Pak? Atau nunggu approve lagi? Kalau sudah verifikasi kan nanti diproses, sudah majikannya sudah, tinggal nanti proses pembuatan kontrak kerja. Majikannya kan upload itu data-data pekerja. Nanti ada kontrak kerja di situ, di-download, ditanda tangan, sampean sama majikan. Sudah ditanda tangan, nanti di-upload. Ya, itu sudah Pak. Saya yang Sudah tinggal diverifikasi itu, Pak. belum? Ya, belum diverifikasi. Data PK dan PMI telah terverifikasi, gitu Pak. Berarti sudah selesai, tinggal daftar STO. Oh, tinggal daftar SDU saja. Iya, STO paspor. Nanti itu kontrak kerjanya di-download, dibawa ke KBRI. Oh, tinggal buat STU saja Pak ya. Ya, tapi itu waktu datang dibawa itu kontrak kerjanya. Oh, di situ kan ada saya lihat di Mas Muki di channel, di situ kan ada barcode Pak. Iya. Ada yang di atas. Iya, itu udah berarti udah diverifikasi kalau udah ada barcode-nya. Tapi saya punya belum ada barcode-nya lagi. Di-download sudah belum? Di-download dulu, dicetak. Oh, di-download dulu. Iya. Saya nggak paham Pak. Oh, coba pandemi wae. Di-download terus di-print. Terus satu Pak ya. Terus satu saya mau tanya lagi. Ya, paspor saya yang baru ini kan di agent, tapi yang lama itu yang ori masih ada Pak. Apa bisa saya bikin Paspor dari situ? Yang baru, yang 2000. Sampean ini loh, sampean tuh jangan dibilangin orang Indonesia susah. Jangan nyerahin paspor kayak jenabah-labah. Ini begini terus, nggak ada kapok ya tuh. Waktu itu kan saya sambung permit Pak. Sambung permit. Ya katanya bisa. Iya, namanya Tapi calo saya- pasti apa juga bisa. Ya pakai paspor yang lama, yang ada. Yang lama ada, yang original itu ada Pak. Yang sudah mati yang 2013. Iya. Boleh Pak ya? Ya, boleh. Itu kena biaya berapa Pak? Ada paspor lama berapa? 110. 110. 110. Oke Pak. Tapi datanya harus sama semua loh ya. Iya Pak, iya Pak. Itu kan yang mati yang tahun lepas 2013 itu masih saya simpan Pak. Tapi yang baru ini Iya, ini orang Indonesia nih angel kandani. Jangan nyerahin paspor ke agen nggak jelas. Pasti kan ditipu. Kena tipu kan sampean? iya katanya Iya. dulu katanya nggak bisa nyambung, tapi disuruh buat lagi bisa. Saya sambung, Percaya aja Buktinya- mah. Nggak ada kapoknya. buktinya nggak bisa gitu loh Pak. Iya, namanya calo pasti apa aja nggak bisa. Itu masalahnya itu. Iya, percaya lagi. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Ya wes. Oke, assalamualaikum. Salam.
nih, satu pertanyaan terakhir. Salam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti dari Trenggalek. Trenggalek. Iya. Saya mau tanya Pak. Boleh. Ini saya tuh dulu yang R31 tuh saya sudah tamprin Pak. Lepas tuh saya kata R31 saya sudah tamprin dekat immigration kan Pak. Lepas tuh nak buat stiker apa semua itu saya kalau saya punya agent tuh majikan itu tak angkat Pak sampai sekarang. Lepas tuh Pak saya ikut majikan baru. Saya nak buat paspor baru bulan 8 ini dapat, tapi saya boleh ke Pak nak buat RTK itu. Kalau RTK yang lama sudah proses itu dia pending, harus selesai itu. Harus dibatalkan, harus majikan lama membatalkan. Masalahnya macam ini Pak, majikan saya sudah saya call hari-hari saya call aktif, tapi dia tak mau angkat Pak. Loh ya terus piye? Orang klub angkat, tapi yang jelas dia kan harus dibatalin dulu ya. Kalau nggak dibatalin, ya gini, kalau pertama ikut RTK 01 kan, iya Pak. Belum selesai, iya, belum Pak. itu nggak bisa ikut yang 02 karena datanya masih ada di yang 01. Kecuali yang ini dibatalkan dulu, baru yang kedua bisa masuk, gitu loh. Macam mana ya Pak cara batalnya? Karena ya majikannya yang bisa membatalkan itu hanya majikannya yang pertama dulu. Tapi majikannya tak boleh di-call lah Pak. Ya terus piye? Itu lepas tuh yang daftar RTK 1 tuh dulu paspornya matinya ini bulan 11. Tapi saya buat temu janji dengan majikan baru bulan 8 ini saya pergi kedutaan. Kalau mau buat RTK tuh boleh ke Pak? Nggak boleh karena yang RTK 1 itu belum selesai, masih gantung datanya, dia nggak bisa diproses. Kecuali yang majikan pertama dulu membatalkan proses yang sudah berjalan. Nah dulu itu betul-betul diproses nggak sama agennya tuh? Oh iya Pak. Udah sempat ini, sampai sempat tamprin? Iya Pak. Berarti udah ada. Pak, iya Pak. Lepas tuh saya call majikan saya, bukannya saya tak bayar Pak, saya pun bayar lah Pak. Ya itu kan, itu udah nipu aja itu. Itu makanya Pak. Majikan itu bukan majikan namanya, itu namanya penipu. Iya, tapi saya sudah tamprin. Terus macam mana Pak saya? Ya gimana kan bukan saya yang menyelesaikan karena saya bukan majikannya. Sahabat kalau mau ya buat report polis. Saya sudah report polis. Saya sudah buat report polis pasal itu majikan itu ke polis pasal paspor hilang. Iya, tanya majikannya, tanya ke polisnya. Gimana tuh laporan saya? Oh, yang pasal majikan saya lari macam tuh. Iya, yang bisa ini. Wes ya. Iya, makasih banyak Pak. Udah ya. Makasih ya Pak. Baik Pak. Makasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Udah ya, udah jam 1 jam ya. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Pak Erga ada nambahin nggak? Pak Anton ada nambahin? Baik, ada Pak. Nah, ya, ini Pak Anton mau nambahin nih. Halo? Iya. Oh, ya udah tanya. Iya. Saya mau tanya. Iya, jangan galak-galak lah, mau tanya galak. Tanya itu saya itu bookingan bulan 7 tanggal 10. Saya itu paspor bisa ikut suami saya sendiri online daftar lah. Dia bulan 7 tanggal 10 pukul 1 macam itu bookingan saya. Iya, terus ya datang aja nanti bulan 7. Oh, kalau itu paspor ikut suami tukar itu harga berapa Pak? 110. Oh, itu mau pakai My SK bayar ah? Hah? MKS? MKS. My MKS. Mau escape apa lagi? MKS, iyalah semua pakai MKS. Suaminya suruh daftarin, Sudah daftar dia bulan 7 tanggal 10 Pak. MKS suruh isi. Sudah daftar. MKS-nya diisi dulu. Sudah isi MKS-nya Pak. Iya. Oke. Makasih ya Pak. Yuk. Oke. Ini Pak Anton mau nambahin nih. Baik, Pak Dubes, ini sekedar pesan saja kepada warga negara Indonesia yang ada di
Malaysia khususnya untuk proses RTK 2.2 ini bagi WNI yang sudah pernah mendaftar di RTK poin 1 agar prosesnya itu dilanjutkan. Jangan berhenti kemudian mengalihkan ke RTK poin 2. Itu sudah pasti nanti akan ditolak oleh Jabatan Immigration Malaysia. Pastikan dulu RTK poin 1 diselesaikan. Kalau ada masalah, ada majikana yang kabur atau gimana, lapor ke Jabatan Immigration untuk membatalkan RTK 2.1 agar tidak salah kaprah nih. Kadang-kadang WNI di sini dia sudah daftar RTK 1, kemudian proses tidak selesai, ganti majikan, kemudian daftar lagi RTK poin 2. Nah, ini yang jadi simpang siur di lapangan, agar diperhatikan. Kemudian yang kedua, pastikan WNI itu mendaftar STO menggunakan nomor telepon dan email sendiri yang valid. Karena rata-rata kebanyakan mereka mendaftar menggunakan email orang lain. Sehingga pada saat informasi itu masuk ke email tidak tersampai ke yang bersangkutannya. Karena bukan menggunakan email dan nomor telepon yang benar. Tolong dipastikan. Kemudian juga untuk datang ke KBRI, pastikan juga untuk mendownload aplikasi e-wallet. Karena untuk pembayaran di kedutaan, kita sudah menggunakan pembayaran non-cash, menggunakan aplikasi M-Cash, e-wallet M-Cash. Pastikan, jangan daftarnya itu pada saat di dalam KBRI. Jauh-jauh hari, itu bisa di-download di aplikasi store, tinggal download, tinggal top up. Top up itu ada dua cara. Bisa langsung menggunakan rekening PVX, langsung ditransfer ke situ. Bisa langsung top up di 7-Eleven, KK-Mart. Itu bisa. Sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian pada saat datang ke KBRI untuk melakukan proses pergantian paspor, itu sudah langsung bisa membayar menggunakan e-wallet. Mungkin itu aja Pak Dubes yang bisa sampaikan. Ini banyak kan, ya. Justru teman-teman itu lama nunggunya adalah untuk M-Cash, ya. Kalau mau cepet datang daftar langsung proses, itu datang ke KBRI sudah dengan M-Cash yang ada isinya, ya, yang ada sininya. Kalau enggak itu lebih lama, yang harusnya cuma 45 menit bisa jadi 2 jam gara-gara nunggu antrian ngisi M-Cash, ya. Ini juga menimbulkan antrian di depan counternya M-Cash itu, ya. Jadi tolong kerjasama teman-teman semua supaya semua nyaman, semua cepat, ya, tidak menimbulkan antrian. Tolong kerjasamanya agar semua yang datang harus sudah mengisi M-Cash. Nanti suatu saat kita akan lakukan pemeriksaan. Kalau belum punya M-Cash maka dilarang masuk KBRI, ya. Nanti akhir bulan Juni nih, ya. Akhir bulan Juni akan kita berlakukan semua yang masuk KBRI harus sudah punya e-wallet M-Cash dengan isinya. Kalau yang belum punya maka akan ditolak masuk ke KBRI karena menimbulkan antrian tersendiri, ya. Jadi tolong diingat, tolong disampaikan kepada teman-temannya, ya, itu tidak sukar, bisa datang ke 7-Eleven atau juga ke KK-Mart, ya. Saya kira itu saja, ya, teman-teman semua, informasi tambahan dari KBRI. Ya, tolong yang belum daftar RTK minta majikannya daftar, jangan sampai nanti sudah mau habis waktunya baru ngomel-ngomel mau daftar. Nanti waktunya sudah tidak cukup, antrian paspornya sudah melampaui 31 Desember, maka akan hilang kesempatan untuk RTK, ya, karena waktunya akan habis di akhir tahun. Kalau sampean daftarnya nanti Oktober katakanlah, maka dapat antrian paspornya sudah lewat 31 Desember. Ini artinya kesempatan untuk mendapatkan permit menjadi hilang, ya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya supaya kerja di Malaysia itu legal, supaya Anda terlindungi, supaya tidak ditangkap immigration, ya, dan lain-lain.
pastikan semua yang kerja di Malaysia itu punya permit. Ya, ini bukan untuk kepentingan saya, ini untuk kepentingan teman-teman semua supaya kerja tenang, tidur nyenyak, makan enak kalau ada yang dimakan. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.